Engkaulah murabbi cahaya ilahi. Mastur. Semua serba samar dan tidak jelas. Berbagai isu dan konflik serta interest meracau pada semua lini dan sendi kehidupan. Ya, pageblug wabah COVID-19 telah membuat riuh rendah keadaan, sampai mencapai titik nadir. Semua teori dan pendapat bersilang dan saling berhujah dengan disiplin ilmunya masing-masing. Sampai-sampai yang tidak berkompeten dan tidak mempunyai basic kemampuan keilmuan pun ikut memeriahkan hingar-bingarnya jagat raya ini. Sehingga berbagai macam ragam dan warna kepanikan muncul. Was-was dan ketakutan melanda tiap orang, yang tentunya kadar kepanikan dan ketakutannya berbeda. Tulisan ini ditulis sekedar meluapkan kegundahan akan fenomena pageblug yang saat ini boleh jadi COVID-19 ini primadonanya pageblug dengan tingkat level dunia. Masalah pageblug ini sangat-sangat menguras segalanya, sehingga kalau meminjam istilah Gusmus, periode ini runtuhnya agama dengan carut-marutnya situasi sampai-sampai agama yang notabene solusi dari semua solusi hampir punah eksistensinya. Ini karena blow up dan bombastisnya berita yang sedemikian rupa, sehingga istilah kampung sih, cacing jadi naga, atau lebih seramnya lagi, naga itu jadi monster. Ini menjadi miris dan akut kalau hal ini tidak segera diamputasi lewat trilogi agama, iman, Islam, dan ihsan. Iman yang dimaknai sebagai keyakinan dan Islam dimaknai kepasrahan, serta ihsan dimaknai kebaikan. Bicara soal keyakinan, mungkin ini disanggah dengan kata, segala sesuatu tidak cukup dengan keyakinan. Dengan faktanya, orang yang punya keyakinan pun bisa terpapar. Dengan contoh, orang yang punya keyakinan pada agama pun bisa terkena. Yang berarti statusnya sama dengan yang tidak berkeyakinan agama atau ateis. Artinya sama-sama jebol kena virus. Padahal harusnya logikanya dibalik. Itu justru menunjukkan tidak kuat keyakinannya. Lagi-lagi keyakinan dalam hal ini iman tidak jadi solusi. Tragis. Lanjut pada Islam yang dimaknai pasrah. Kepasrahan seorang hamba kepada Kholiknya, sebenarnya itu adalah puncak dari makrifatnya seorang hamba pada Tuhannya, dengan ketergantungan yang total sebagai bentuk ketidakberdayaan hamba. Lagi-lagi tidak bisa dianggap solusi. Dengan dilabeli Jabariyah, tak bersyariatlah, dan sebagainya. Dan yang pada ujungnya itu juga bukan solusi. Padahal kalau sedikit saja kita mau mengambil tamsil, seorang penjahat ketika dia berlari dan bersembunyi, itu akan terus dikejar dan dikejar sampai ke ujung dunia pun akan terus dikejar. Dan bisa jadi ujungnya di dor, karena dianggap terus melarikan diri. Berbeda ketika seorang penjahat dikejar, dia langsung angkat tangan, menyerah dan pasrah. Sekalipun dihukum dan disanksi, tapi dia aman atau selamat dari dor dan tidak capek serta repot di dalam pelarian. Dan masalahnya langsung selesai. Terakhir, ihsan yang dimaknai kebaikan, itu pun nasibnya sama, bukan solusi. Dengan bantahan, orang baik pun bisa kena. Ini urusannya virus tidak mengenal panca kaki. Siapa dia? Di mana? Semua bisa kena. Padahal bisa itu belum pasti. Bisa itu hanya sebuah potensi. Padahal kebaikan sikap atau perilaku dari bentuk ikhtiar adalah imun dan antibodinya seseorang. Bukankah sodakoh misalnya sebagai bentuk kesolehan sosial di mana sodakoh itu daf'ul bala? Dan bukankah kebaikan dengan perilaku hidup sehat menjaga kebersihan adalah bentuk ikhtiar dan syariat? Bisa jadi konsep dan teori ini mungkin bahan ejekan dan tertawaan dengan anggapan teori usang ini hanya kata-kata manis dan idealis dari konsep pendekatan agama yang dibenturkan dengan fakta keadaan. Konon kabarnya dan seabrek teori lain yang membuat semua jadi rancu dan tidak jelas sehingga membuat semuanya tertutup.
mastur. Akhirnya semua dikembalikan pada Allah, Tuhan sang pemilik kebenaran dan zat yang maha membukakan segala sesuatu. Ini hanya sebuah refleksi keheningan malam dan mujahadah diri dalam kesendirian serta riadoh jiwa dalam kesunyian. Lewat jemari yang penuh asa akan luasnya rahmat Allah dengan tengadah tangan dan bersimpuh pada kebesarannya. Sehingga tersisilah relung-relung kosong dan hampa. Dan lahirlah jiwa-jiwa mutmainah pembawa kedamaian di tengah pancaroba dari betapa lemahnya manusia yang diekspresikan dalam kalimat hauqala dan betapa Allah maha segalanya dengan sirullah, zatullah, sifatullah, asmaullah dan af'alullahnya. HD 72